Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Harapan Miss, kalian tetap sehat dan selalu jaga kesehatan. Ingat, saat bermain jangan lupa memakai masker. Hari ini kita akan belajar subtema 2 tentang hidup rukun dengan teman bermain. Tapi sebelum kita mulai dengan kegiatan belajar mengajar kita, seperti yang Miss sudah sering katakan bahwa memulai segala sesuatu harus dengan berdoa. Jadi adik-adik di rumah jangan lupa berdoa saat melakukan setiap aktivitas, mungkin mau pergi dengan orang tua atau mau bermain dengan teman, saat tidur, saat makan, setelah bangun pagi, jangan pernah lupa untuk berdoa. Karena adik-adik mau tahu, doa itu adalah nafas hidup setiap orang percaya atau orang Kristen. Jadi kita kembali ke materi kita hari ini. Adik-adik silahkan duduk yang manis dan berdoa masing-masing di rumah. Setelah berdoa selalu siapkan buku, pensil, penghapus, pengerot untuk kita mulai dengan materi kita hari ini. Nah, seperti 2 minggu lalu kita belajar subtema 1 tentang hidup rukun di rumah. Hari ini kita masuk ke materi yang berikut tentang atau subtema 2 tentang hidup rukun dengan teman bermain. Nah, Miss percaya kalian tuh pasti punya teman bermain di rumah. Jadi contohnya my son Maxwell pasti punya teman bermain di rumah. Michael, Gabriel, Joya masing-masing punya teman bermain. Putri, Marisa, Hengki, Marco, Ambu, Gebi, semuanya tuh pasti punya teman bermain. Andra. Nah, kalau saat bermain dengan teman-teman, ingat harus rukun, nggak boleh bertengkar atau nggak boleh berantem. Jadi saat bermain, kalau teman salah harus minta maaf. Jangan langsung memukul atau main hakim sendiri, itu nggak bagus. Jadi harus selalu akur sama teman bermain. Nah, kita akan masuk ke materi selanjutnya tentang bagaimana kita tahu kata-kata ajakan dalam sebuah cerita atau sebuah teks. Percakapan juga pasti ada kata-kata ajakan. Nah, bisa akan memberikan sebuah contoh-contoh kata-kata ajakan, misalnya begini. Kata-kata ajakan itu seperti begini. Ada kata ayo dan kata mari. Itu yang disebut dengan kata-kata ajakan. Jadi adik-adik bisa menggunakan kata-kata ayo saat mengajak teman untuk bermain, atau kata mari. Itu adalah kata-kata ajakan saat kita bermain dengan teman-teman kita. Oke, sekarang Miss akan memberikan sebuah contoh-contoh kata-kata atau kalimat ajakan pada sebuah teks. Contohnya begini, kan kalian seperti yang tadi Miss bilang bahwa kita tuh masing-masing punya teman bermain. Contohnya Gabriel mengajak temannya, ayo kita bermain bola basket di lapangan. Nah, kata ajakannya adalah ayo kita bermain layangan di lapangan. Michael mengajak temannya untuk bermain juga. Berarti kata yang digunakan kata ayo. Nah, kata ayo itu juga adalah kata ajakan. Ayo kita bersepeda di puspem atau di kantor bupati. Nah, itu adalah kata-kata ajakan. Yang berikut, Joya mengajak temannya untuk menaikkan layangan. Nah, kata yang Joya memakai atau pakai adalah mari kita bermain layangan. Berarti mari sama dengan kata ayo. Jadi itu adalah kata-kata ajakan. Berikut, contoh berikutnya lagi, Gebi, mari kita ke perpustakaan. Jadi Gebi mengajak temannya untuk pergi ke perpustakaan. Berarti kata ajakannya adalah kata mari. Berikut Marisa berkata ke
temannya, ayo kita nonton bareng di bioskop. Jadi kata ajakannya adalah kata ayo, Marisa, ayo kita nonton bareng di bioskop. Nah itu adalah kata ayo itu adalah kata ajakan. Berikut Melani, ayo kita bermain tali merdeka dan lain sebagainya. Kata-kata ayo dan mari itu adalah kata-kata ajakan. Jadi adik-adik bisa gunakan saat mengajak teman untuk bermain. Tapi ingat, Miss mau ingatkan buat adik-adik semua, untuk khusus kelas 1, kalau saat bermain harus tetap rukun dengan teman, gak boleh bertengkar sama teman. Dan saat mengajak teman untuk bermain, kalau temannya gak mau, jangan memaksa. Jadi harus menghargai pendapat dari teman. Contohnya begini, Andra mengajak temannya Maxwell. Contohnya Andra sama Andra mengajak, ayo Maxwell kita bersepeda di pantai. Nah Maxwell menolak, maaf ya Andra, aku gak bisa, soalnya aku capek banget, aku gak mau. Nah Andra gak boleh memaksa, Andra gak boleh mempengaruhi Gabriel, gak boleh mempengaruhi Joya, Rizal dan teman-teman lain untuk gak boleh berteman lagi sama Maxwell, gak boleh. Jadi saat teman kita menolak, pasti kita harus terima dengan baik. Gak boleh, gak usahlah kita berteman lagi sama dia, itu gak bagus. Itu disebut dengan hal-hal yang tidak rukun. Kalau kita itu berukun, berarti saat teman kita menolak permintaan kita, berarti kita juga tidak marah, tapi kita oh iya gak apa-apa, lain kali aja baru kita bermain ya. Kalau udah sembuh baru kita bermain lagi sama-sama seperti biasa. Jadi mau dimanapun berada, saat mengajak teman-teman untuk bermain, selalu kalau teman-teman yang gak mau, jangan dipaksa, menghargai pendapat teman. Yang berikut kita akan masuk ke materi yang berikut tentang gerakan. Jadi ada gerakan kepala, gerakan tangan, gerakan kaki. Jadi contohnya dalam tarian kan orang pasti menggerakkan tangan sesuai irama musik dan lain-lain sebagainya. Jadi contoh menggerakkan kepalanya bisa digerakkan ke kiri, bisa digerakkan ke kanan, depan, ke atas. Jadi disebut dengan pemanasan. Jadi sebelum seorang melakukan olahraga atau lari, dia akan melakukan pemanasan dulu. Pemanasannya itu pasti dari kepala, ke kiri, ke kanan, ke bawah, dan ke atas. Itu yang disebut dengan menggerakkan kepala. Yang berikut tentang menggerakkan tangan. Nah, tangan kita ini ada 2. Jadi di rumah pasti kita sudah sering memakai tangan itu untuk bisa melakukan aktivitas. Contohnya bangun pagi, pasti sudah berdoa, bangun dari tempat tidur menuju ke kamar mandi, sikat gigi. Jadi pasti ada gerakan tangan, sikat gigi, tangannya diangkat ke atas dan lain-lain sebagainya. Jadi tangan kita digunakan, punya fungsinya juga. Bisa memakai tangan untuk menyiram bunga, bisa memakai tangan untuk menggerakkan, membantu ibu di dapur, bisa mencuci piring, bisa mandi sendiri. Itu adalah, dan masih banyak lagi, itu adalah bagian-bagian dari kita menggerakkan tangan. Selain kita menggunakan untuk membantu ibu, pasti kita memakai tangan untuk menulis, dan kita menulis pasti menggerakkan tangan. Jadi itu adalah gerakan-gerakan tangan. Masih banyak lah contoh-contoh lain lagi. Nah yang berikut tentang menggerakkan kaki. Seperti tadi Miss bilang bahwa kita punya kaki. Jadi saat bangun pagi kita ke kamar mandi, pasti kita menggunakan kaki kita. Gak mungkin kita ke kamar mandi memakai tangan, pasti kita memakai kedua kaki kita untuk ke kamar mandi, sikat gigi dan lain sebagainya. Jadi kaki kita juga punya fungsi yang berbeda. Jadi kita bangun pagi pas sudah menggerakkan kaki kita, kita
jalan sehat atau lari dengan teman, bermain sepeda. Kakak kita kan juga kita fungsikan atau kita gerakan, bisa gerakan kaki ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, dan lain sebagainya. Kalau yang cowok yang suka atau hobi main bola pasti sering menendang bola dan lain sebagainya. Jadi itu adalah cara-cara kita untuk menggerakkan kaki-kaki kita. Jadi adik-adik, Miss mau katakan bahwa hari ini kita belajar subtema 2 tentang bagaimana kita hidup rukun dengan teman bermain kita. Jadi seperti Miss ingatkan lagi bahwa kalau mau hidup rukun dengan teman bermain kita, kalau saat bermain nggak boleh berantem, harus sering menghargai pendapat dari teman-teman kita. Jadi tugas untuk hari ini adalah adik-adik silahkan simak percakapan di bawah ini dan silahkan lingkari kata-kata ajakan. Jadi percakapannya seperti berikut. Komang, ayo kita bermain boneka, Mar. Nah, jawaban Maria, maaf Komang, aku tidak punya boneka. Ayo kita bermain bekal saja, kata Maria. Nah, sekarang jawaban dari Komang, ayo, aku juga suka bermain bekal, namun aku tidak punya bekal. Nah, jawaban Maria adalah, aku punya bekal Komang. Nah, Komang berkata kepada Maria, baiklah, mari kita bermain bersama. Jadi adik-adik, silakan adik-adik simak percakapan ini dan lingkari kata-kata ajakan. Jadi Komang itu kata ajakannya di mana? Adik-adik silahkan lingkari. Maria, kata ajakannya di mana? Adik-adik silahkan lingkari. Jawaban Komang ke Maria lagi. Silahkan adik-adik lingkari kata ajakannya dan jawaban Komang juga Maria. Jadi silahkan simak percakapannya dan lingkari setiap kata-kata ajakan. Dan tugas yang kedua adalah silahkan adik-adik membuat cerita pendek tentang pengalaman adik-adik dalam menerapkan sila pertama atau sila kedua Pancasila di tempat bermain. Jadi ceritanya itu cerita pendek, nggak panjang. Jadi ceritanya itu silahkan membuat video singkat tentang sila pertama dan sila kedua. Boleh memakai sila pertama, yaitu sila pertama adik-adik masih ingat 5 sila Pancasila. Jadi sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi adik-adik silahkan pilih di antara saya contohnya Putri, saya mau terapkan atau mau cerita tentang pengalaman sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Silahkan cerita. Maxwell, saya mau tentang sila kedua keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Silahkan terapkan atau silahkan bagikan. Jadi antara sila pertama atau sila kedua, silahkan kalian berbagi cerita pengalaman, tapi bukan ditulis tangan, tapi ceritanya dibuat bentuk video singkat. Jadi materi kita hari ini sampai di sini saja. Adik-adik silahkan berdoa masing-masing di rumah untuk corona cepat selesai biar kita bisa bertemu kembali, dan jaga kesehatan saat bermain. Ingat selalu memakai masker dan selalu cuci tangan. Oke, terima kasih, sampai jumpa, Tuhan berkati, salam sehat. Pak ke save kayaknya, Miss. Udah matiin apa tadi?